Oke. Kalau saya lihat orang itu jelek, tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Dah gitu aja. Serius itu. Loh ini jangan ditertawa, ini serius. Awas yang milih-milih pakai mata. Maka itu ada orang nggak kawin-kawin karena matanya kurang aja. Seharusnya dia sudah kawin 6 tahun yang lalu. Cuma jodoh dikirim itu kakinya pendek sebelah, dia tolak. Nah salah sendiri. Kamu nggak kawin dengan kakinya orang itu. Jadi papa itu luar biasa juga. Jadi kalau mau ingin tahu jodoh, merem saja lah sudah. Nah nyetrum nggak betul lah. Secara hukum dunia aja itu kejam loh sudah. Kenapa orang dunia bisa berkata gini? Kalau semua milih yang cakep, yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Nah. Dunia aja bisa berkata seperti itu. Ingat, toh kita nggak kawin dengan mukanya orang itu. Kok nggak ada yang ngamen? Jadi bukan karena penampilan luar. Jadi jangan puasa cari jodoh, awas. Kalau Tuhan kirim, terima apa adanya. Entah matanya cuma satu, tajudiknya masuk semua atau apa sudah. Oke, saya ngomong apa adanya. Itu papa kita. Alkitab tidak menuliskan umur berapa menikah, nggak ada. Tapi dari 2 kisah Adam dan Yusuf kita bisa mengambil suatu pelajaran. Bukan umurnya, tapi bisa bertanggung jawab atau tidak. Kapan Adam dikawinkan oleh Bapa di surga? Setelah tanggung jawabnya selesai. Dia bisa manage taman itu, dia sudah kasih nama semua binatang. Selesai, baru kasih istri. Yusuf juga begitu. Setelah visinya tercapai, baru dikasih istri. Jadi menikah itu yang sevisi. Cocok itu bukan cocok dalam apa, nggak ada. Alkitab itu mengatakan nggak mungkin ada orang kawin dengan orang yang cocok kecuali kawin dengan mayat. Catat. Serius. Karena selama orang itu masih hidup nggak akan cocok. Nggak akan cocok. Maka itu percuma kamu ganti pacar, putus ganti sampai 11 kali. Ngapain kayak kucing aja? Sekali aja. Terima apa adanya. Kalau nggak cocok, nggak ada kata nggak cocok. Pasti nggak cocok. Mau cari siapa saja, pasti nggak cocok. Itu Alkitab, saudara. Lalu bagaimana? Penyesuaian. Maka itu bukan nilai apa-apa, tapi karena Tuhan yang menunjukkan. Nah kita menerima. Maka itu Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang berkata, I hate divorce. Tidak ada Tuhan lain di dunia yang pernah berfirman seperti itu. Maleakhi 2:16 catat. Kenapa dia nggak berkata, aku nggak suka, tapi dia berkata, aku benci perceraian. Karena dia memang tahu nggak ada yang cocok. Kalau kamu nggak cocok, Maleakhi 2:16 ya. Kalau kamu nggak cocok, lalu kamu cerai, itu Tuhan berkata, percuma. Tuhan bilang, kenapa percuma? Kamu akan ketemu dengan makhluk yang sama, namanya orang. Jadi selama kamu kawin dengan namanya orang, nggak akan ada yang cocok. Jadi kalau cerai cuma beda nama. Pertama kawin dengan Melan, kedua dengan Mewah. Istilah saya ini. Orangnya sama, yaitu orang. Kecuali saudara milih orang-orangan, nah itu selamat. Tapi kan nggak mungkin bukan kita kawin dengan orang-orangan. Itu Alkitab secara luar biasa. Maka itu dia berkata, aku benci perceraian. Karena percuma. Tekun minta Tuhan menolong. Jadi ganda pun sudah jelas. Maka istilah saya, kalau sampai ada orang kesan puasa hanya untuk cari rumah, cari jodoh, cari itu istilah saya. Kalau di rumah saya ada nyamuk seekor jengkel nggak bisa tangkap, terus dinuklir. Goblok sekali. Nyamuk kok dinuklir. Ngerti istilah ini? Terlalu besar kuasa puasa itu, sudah. Kita jangan salah gunakan. Oke, saya lanjutkan. Jadi kehendak Bapa adalah. Terus bagaimana cara kita? Yohanes 20 ayat 23. Saya tidak pernah menemukan cara lain di Alkitab kecuali ayat ini. Yohanes 20 ayat 22 dan 23 supaya kita nyambung bacanya. Yohanes 20 22 23 hebat sekali ayat ini, saudara. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Saudara, inilah ayat pertama dalam Alkitab
yang memberitahukan kepada kita apa fungsi Roh Kudus yang paling hebat. Paulus menulis tentang karunia dan buah roh. Tapi Tuhan Yesus di ayat ini adalah pertama kali dia menjelaskan Roh Kudus itu untuk apa kalau diam dalam hidup kita sebagai gereja. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diapakan? Nah, ini yang paling hebat. Saya ingin saudara merenungkan ini. Secara logika bisa jadi nggak sih ini? Renungkan, nggak mungkin. Siapa kita bisa ngampuni dosa orang? Saudara, tapi hari ini kita akan belajar untuk menggenapi Roma 5 tadi itu. Satu-satunya hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan selalu bikin jengkel orang Farisi, imam-imam dan ahli Taurat, kalau dia buat apa? Masa lupa? Yang buat jengkel mereka. Kalau Yesus buat apa? Nggak usah ragu-ragu. Nah, mengampuni dosa orang. Mereka itu kalau dengar Yesus buat itu, kayak kebakaran jenggot, kebakaran apa? Wah, bisa apa kamu? Siapa kamu? Mengampuni dosa orang. Satu kali waktu saya belajar pertama-pertama itu gini, saya bilang, Tuhan, sepertinya Tuhan itu sengaja cari masalah. Kalau memang tahu ada orang-orang itu, ini saya ngomong, jangan ngampuni dosa orang, tunggulah mereka pergi dulu. Ngerti maksud saya? Kenapa? Tapi ternyata justru ini yang membedakan Tuhan kita dengan semua Tuhan agama apapun juga di dunia. Semua agama di dunia Tuhannya berfirman, tergantung amalmu, tergantung cara kamu nyiksa dirimu, itu akan ditimbang nanti dosamu bebas atau tidak. Betul tidak? Semua agama mengajar begitu Tuhan mereka. Ternyata Tuhan kita tidak. Aku mengampuni. Ini luar biasa. Nah, yang menyebabkan Papa berfirman di Roma 8 dan banyak ayat yang lain yang isinya sama seperti Yesus. Kamu ditetapkan dari semula untuk jadi seperti Yesus. Betul tidak? Mengapa ada begitu banyak firman dalam perjanjian baru yang Tuhan ingin kita jadi sama seperti Dia? Tidak ada Tuhan lain di dunia yang minta umatnya seperti Dia. Tidak ada. Pernahkah kita memikirkan dalam hal apa kita sama dengan Dia? Ini, kita punya kuasa seperti Dia, yaitu kuasa untuk mengampuni orang. Gereja Katolik mengambil ini, tapi hanya untuk imam mereka. Maka itu di Katolik ada sakramen pengakuan dosa. Itu gara-gara ayat ini. Maka itu orang Katolik merasa bebas setelah ketemu pastornya dan ngaku dosa. Tapi pengajaran ini bukan cuma untuk satu orang di satu gereja. Jikalau kamu setelah kamu terima Kudus mengampuni dosa orang, dosanya akan tetap. Nanti saya akan tunjukkan konkretnya seperti apa. Saya baca lanjut. Kalimat kedua, kita akan menemukan satu kebenaran yang hebat. Masih ayat 23. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, terus dosanya tetap ada. Hukum tertinggi, kita semua tahu, adalah apa? Kasih. Tidak ada lebih dari itu. Dan satu-satunya bentuk kasih yang paling tinggi juga adalah forgiveness. Mengampuni. Nggak ada yang lain. Nah, kalau kita lihat kalimat kedua, berarti di dunia ini banyak orang berdosa. Itu karena setan yang membuat, atau karena kita yang punya the power of forgiveness, kita tidak melakukan. Jujur, kalau kita lihat kalimat kedua, jelas bukan karena setan. Karena kita tidak mau mengampuni. Saudara, dengar hukum. Kalau Tuhan Yesus melihat kita dengan kacamata masa lalu, kita jadi apa? Orang Jawa bilang jadi intipin rokok. Maka itu jadi keraknya neraka itu. Kalau Tuhan melihat kita dengan kacamata masa lalu, yang Yesus lihat kita adalah hari ini, bukan masa lalu. Nah, orang Kristen melanggar ayat 23, total dilanggar dengan tidak mau menyatakan pengampun.